Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lestari Zain dengan NIM 20042215. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas budaya organisasi tentang contoh bentuk kepemimpinan yang mampu mentransformasi organisasi dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Di era globalisasi saat ini, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan budaya semakin berkembang pesat. Dengan perkembangan tersebut, mengharuskan organisasi untuk melakukan perubahan, baik dalam organisasinya sendiri maupun sumber daya manusianya. Karena pada dasarnya yang dapat melakukan perubahan adalah manusia. Kemudian, untuk mengelola sumber daya manusia agar lebih efektif, tidak terlepas dari aktivitas kepemimpinan. Aktivitas kepemimpinan perlu terus dikembangkan agar sesuai dengan perubahan yang ada. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu alternatif bentuk kepemimpinan yang sesuai untuk kondisi yang terus-menerus berubah. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang mencakup upaya perubahan organisasi. Pemimpin transformasional menyadari perannya sebagai pendorong, fasilitator, dan katalisator. Dengan kepemimpinan transformasional, pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi karyawan untuk berprestasi dan selalu ikut terlibat di dalam setiap pengambilan keputusan organisasi. Ciri pemimpin transformasional. Yang pertama, memiliki wawasan jauh ke depan atau visioner dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi, bukan untuk saat ini, tapi di masa datang. Yang kedua, sebagai agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator. Yang ketiga, memiliki visi yang jelas, gambaran holistik tentang bagaimana organisasi di masa depan ketika semua tujuan dan sasaran telah tercapai. Yang keempat, memandang nilai-nilai organisasi sebagai nilai luhur yang perlu dirancang dan ditetapkan oleh seluruh staf sehingga mempunyai rasa memiliki dan komitmen. Yang kelima, makna simbolis dari tindakan lebih penting daripada tindakan aktual. Yang keenam, memiliki keahlian diagnosis meluangkan waktu dan mencurahkan perhatian untuk memecahkan masalah. Contoh kepemimpinan transformasional. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh kepemimpinan transformasional pada Ganjar Pranowo. Kepemimpinan Ganjar Pranowo memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kinerja birokratnya. Seorang pemimpin adalah panutan para bawahannya. Pemimpin yang baik dalam mengkoordinir anggotanya, maka kualitas kinerja anggotanya akan baik. Namun kebalikannya, jika kepemimpinan seorang pemimpin buruk, maka kinerja bawahannya akan buruk pula. Kepemimpinan transformasional yang melekat pada diri Ganjar Pranowo adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi modern. Dunia yang semakin berkembang dan modern membentuk masyarakat yang modern pula, di mana apa yang mereka inginkan serba cepat dan tepat. Ganjar Pranowo membimbing bawahannya untuk berpikir secara modern. Misalnya, pada Dinas Pekerjaan Umum sebagai organisasi pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang mulai berkembang menjadi masyarakat modern. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Sebagai seorang pemimpin yang dinilai sebagai sosok yang modern, Ganjar memiliki tanggung jawab kepada bawahannya untuk mewujudkan efektivitas kinerja birokrasi dengan penggunaan teknologi. Ganjar merupakan sosok yang peka terhadap penggunaan teknologi. Hal ini sesuai dengan wawancara Hanung Triyono sebagai Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas
PU BMCK Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa Pak Ganjar itu pemimpin yang sangat konkret sama teknologi. Apa-apa serba cepat, website kami juga meningkat. Banyak laporan yang masuk, bisa dilihat di Twitternya Ganjar itu beliau aktif dalam media sosial dan komunikasi dengan Bapak itu juga lewat WhatsApp ini. Yang ketiga, mengutamakan kualitas. Seorang pemimpin tak hanya memperhatikan bawahannya secara kuantitas saja, namun ada indikator lain yaitu kualitas yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Ganjar Pranowo memperhatikan tingkat kualitas para bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya. Yang keempat, disiplin dalam menjalankan tugas. Ganjar merupakan pemimpin yang menerapkan prinsip disiplin. Artinya, antara target harus tepat dengan tercapainya sebuah tujuan dalam organisasi tersebut. Yang kelima, menjadi teladan kepada bawahannya. Di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya, daya tarik dari seorang Ganjar Pranowo tertentu sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi proses kinerja dinas tersebut. Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang memiliki daya tarik dalam memimpin, tegas, cerdas, dan percaya diri menjadi penilaian dari bawahannya. Hal tersebut yang menjadi panutan bagi bawahannya. Kesimpulannya, pemimpin transformasional akan merubah peran sumber daya manusia. Sumber daya manusia akan memiliki peran baru di mana mereka lebih dihargai dan semakin banyak terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan organisasi, sehingga menimbulkan motivasi berinisiatif melakukan inovasi dalam usaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi sekarang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.